Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun ibnu Abdillah wala nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Nesala TV yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan santap sahur, persiapan untuk puasa besok, kita masih diberi kenikmatan bisa merasakan nikmatnya makan sahur, dan juga kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan nikmat-nikmat ini dengan fadilah-fadilah bulan Ramadan atau yang disebut dengan fadilah puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu dicurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nesala TV, terutama anak-anakku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini ketika menjelang subuh kalian masih terjaga untuk bersiap-siap diri melaksanakan sholat jamaah subuh. Semuanya yang saya muliakan dan yang saya cintai, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu dari Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, warka'u ma'arroki'in, bersujudlah seperti orang-orang yang bersujud, rukuklah seperti orang-orang yang ruku. Artinya ayat ini walaupun sedikit atau kutipannya pendek, itu merupakan isyarat perintah untuk sholat berjamaah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumpulkan para sahabat. Seluruh sahabat yang ada dipanggil berkumpul. Ya, untuk apa? Yaitu untuk bermusyawarah tentang bagaimana caranya memanggil saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat muslim yang ada untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, akhirnya banyak sekali pendapat. Ada yang mengajukan, ya Rasul, untuk mengawali sholat berjamaah, cara mengumpulkannya menggunakan trompet saja. Kita nyalakan trompet seperti sangsakala. Nah, tapi usulan itu ada juga yang menyanggah, jangan pakai trompet. Itu menyerupai orang Yahudi. Karena orang Yahudi kalau ngumpulin orang itu menggunakan trompet. Oh, jadi tidak diterima. Lalu ada yang mengusulkan lagi. Nah, untuk sholat berjamaah sebaiknya kita kumpulkan sahabat-sahabat kita, seluruh umat Islam, dengan menggunakan bedug, tambur, atau pakai bedug drum band yang besar, deng gitu. Nah, itu pun ada yang menyanggah, jangan, itu adalah alat untuk mengumpulkan orang yang digunakan oleh orang Buddha. Nah, ada lagi yang pakai lonceng. Udah, pakai lonceng saja. Nah, setelah sampai lonceng tidak ada yang menyanggah, ya silahkan sajalah, barangkali itu bagus. Nah, Rasulullah SAW kemudian menunjuk Umar bin Khattab. Kemana ini Umar bin Khattab, kok nggak ada di sini, nggak ikut kumpulan? Umar bin Khattab di rumah ya Rasul, kata para sahabat yang lain.
Udah, sekarang Umar bin Khattab utus untuk cari kayu bikin lonceng. Gitu ya. Akhirnya salah satu utusan sahabat datang kepada Umar bin Khattab untuk membuat lonceng yang tinggi, yang besar supaya terdengar kemana-mana. Akhirnya sampailah kepada Umar bin Khattab, disampaikanlah pesan Nabi seperti itu. Ketika itu Umar bin Khattab sedang ada di rumah, awalnya mengiyakan, tapi malamnya Umar bin Khattab dalam tidurnya Umar bin Khattab bermimpi, yaitu jangan menggunakan lonceng itu menyerupai orang Kristiani atau orang Nasrani katanya. Ya, akhirnya Umar bin Khattab pagi harinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan isi daripada mimpinya. Seraya berkata, ya Rasul, tadi malam saya bermimpi dalam tidurnya, jelas sekali mimpinya, yaitu bahwa dalam mimpi saya bertemu dengan seorang laki-laki yang ganteng, yang tampan rupawan, membawa lonceng. Dia menggunakan jubah hijau, jubahnya hijau, terus nenteng lonceng besar. Saya bilang kepada laki-laki itu, wahai tuan, mau dijual berapa lonceng itu? Orang itu menoleh seraya berkata, memangnya mau dipakai apa jika kau beli lonceng ini? Mau saya gunakan untuk memanggil para sahabat dan seluruh umat muslim dan muslimah untuk berkumpul melaksanakan sholat berjamaah. Oh, jangan menggunakan lonceng, kata laki-laki yang berbaju hijau tadi. Tapi udah serukan azan saja. Akhirnya orang itu yang berbaju hijau itu mengajari azan kepada Umar bin Khattab. Dari mulai lafal yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lafaz yang terakhir, yaitu La ilaha illallah. Itu diceritakan semua secara detail kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum dengan sangat gembira. Lalu Rasulullah tidak banyak berkata, langsung panggil Bilal bin Aswad atau Bilal al-Aswad, karena Bilal itu orangnya hitam, negro, jadi terkenal dengan Bilal Aswad, artinya Bilal yang hitam. Lalu Bilal sangat mengerti dan mentaati perintah Rasul. Wahai Bilal, coba kamu kumandangkan azan untuk manggil teman-teman sholat berjamaah. Bilal bilang, iya ya Rasul, siap saya laksanakan azan ya Rasul. Lalu Bilal itu mengumandangkan azan dengan suara yang merdu sekali, khas suaranya Bilal Aswad, ya, dengan lafal yang diajarkan oleh seorang yang berjubah hijau kepada Umar bin Khattab yang tadi sudah diceritakan kepada Bilal, yaitu sebagaimana yang kita dengar azan di saat ini. Itu sejarah azan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Nah, ini merupakan sejarah adanya azan. Jadi azan itu bukan rekayasa, bukan buatan manusia biasa, tapi ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya dibawa oleh malaikat Jibril, tetapi disampaikan melalui sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab melalui mimpinya. Mudah-mudahan
penjelasan azan yang sejarah azan yang singkat ini menjadi pengetahuan buat kalian semua, terutama siswa-siswi SMP Negeri 1 Logbok, umumnya semua yang buka channel Nesala TV ini. Dan jangan lupa ya, kalian yang buka channel ini demi kelangsungan channel ini, maka kami mohon kalian untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya supaya channel ini terus berjaya di udara. Cukup sekian saja. Bila taufal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.